Jadi rezeki itu sudah Allah tentukan. Tidak ada sesuatu yang luput dari kita. Lalu untuk apa bersaing dalam masalah dunia? Itu yang Hasan Basri rahimahullah mengatakan. Aku selalu senang dan tenang karena rezekiku sudah Allah tentukan, maka tidak akan diambil oleh orang lain. Tidak akan pernah namanya, oh ini diambil bagianku untuk rezeki. Bukan. Memang berarti bukan rezeki kita. Kalau rezekinya akan sampai kepada dia, teman-teman sekalian. Dan hadis Nabi SAW masyhur sekali. Ya, kata beliau, tidak akan wafat satu jiwa, tidak akan meninggal dunia, sampai seluruh rezekinya akan dia dapatkan. Segelas, setetes air pun yang akan masuk dalam tenggorokan kita akan sampai dulu baru kita meninggal dunia. Sudah Allah catatkan. Tidak akan luput itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di hari Rabu, ya, di siang hari pukul 13.00 sampai 14.00 kita akan melanjutkan bahasan bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk di bab yang baru pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi, bab yang sangat mulia, yaitu bab nomor 55 tentang masalah keutamaan zuhud di dunia, dorongan menyedikitkan kenikmatan dunia, dan juga keutamaan fakir atau orang-orang yang miskin. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk membahas atau membaca ayat-ayat Al-Quran ini angkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, berikut juga hadis-hadis yang cukup panjang membahas masalah ini. Saya akan coba memberikan dulu pembukaannya. Setiap orang beriman, jangan pernah tergiur dengan dunia ini. Apapun itu sifatnya. Apakah itu harta, kelebihan fisik, ya, kekuatan, ya, kekuatan fisik, ya, kelebihan paras wajah, apalah jabatan, garis keturunan, semua ini adalah fasilitas dunia saja. Agar kita bisa melalui dunia ini menuju kepada kehidupan abadi. Kita ini sebenarnya adalah anak-anak akhirat. Ayah kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa alaihissalam diciptakan oleh Allah SWT untuk menghuni surga. Dan turun di muka bumi ini menjalankan tugas sebagai khalifah, ya, pemimpin di muka bumi ini, dan menerapkan hukum-hukum yang telah Allah perintahkan kepada beliau, dan berikut juga keturunannya dari para nabi-nabi menyampaikan masalah itu, dan akan kembali kepada akhirat. Ini perlu ditanamkan sebagai pondasi dasar hidup kita. Karena dengan seperti itu, kita akan tahu, oh ternyata dunia akan kita lalui. Seberat apapun cobaan di dunia akan menjadi ringan kalau Anda fikirkan apa yang baru saya sampaikan tadi. Dan juga sebesar apapun nikmat tidak akan melalaikan kita. Dan itu makna daripada zuhud, salah satu maknanya. Yaitu mendahulukan akhirat dari dunia. Ya. Jadi keliru ada sebagian orang memberikan pemahaman bahwasanya zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini keliru. Kita tidak boleh meninggalkan dunia. Karena dunia ini fasilitas, tidak mungkin kita tinggalkan. Sehingga ada sebagian orang, mungkin dia terlalu berlebihan dalam masalah ini, tidak mau lagi bekerja, dia hanya duduk, dia hanya mau ibadah saja. Maksudnya ibadah dalam pandangan dia adalah hanya sholat saja, yang lainnya tidak sama sekali. Maka tidak bekerja mencari nafkah, tidak mengejar prestasi, menjaga nama baiknya, nama harumnya, tidak berpikir masalah ekonomi, masalah sosial, ya, tidak dipikirkan semua itu. Bagi dia, udahlah, dunia akan saya tinggalkan. Tidak, kita akan tinggalkan dunia. Tapi kita jadikan dunia ini kesempatan untuk bisa kita tunggangi meraih yang terbaik di akhirat sana. Contoh misal, Anda punya, diamanakan sebuah jabatan. Dengan jabatan itu, dengan tanda tangan Anda, dengan keputusan dari Anda, ide dari Anda, maka akan ada maslahat yang besar buat umat. Misal contoh, ya, seperti orang diamanakan sebagai presiden, sebagai raja, ya, khalifah, kalau di zaman kaum muslimin, sultan, juga ada istilah begitu ya. Maka ini semua akan besar sekali maslahatnya buat pahala, buat akhirat gitu ya. Dibandingkan orang yang tidak punya jabatan, yang dia keputusannya pun hanya sekitar di dia dan keluarganya saja. Ya. Anda maksimalkan itu. Anda juga maksimalkan misalnya ilmu yang Allah amanahkan, apakah itu ilmu agama atau ilmu yang lainnya. Anda sibuk mengajarkannya, memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Memberikan saran-saran, memberikan nasihat, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, lakukanlah. Begitu juga dengan masalah jenjang pendidikan, karir pendidikan. Anda kejar supaya Anda terus menambah informasi, ya, ilmu pengetahuan yang penting bermanfaat dan bukan ilmu yang haram. Selain ilmu agama itu nomor satu. Maka Anda terus raih
sampai S1, S2, S3, tingkat profesor kalau Anda bisa, ya. Supaya nama Anda harum dan juga tujuannya untuk lebih banyak membaca buku, ya, meraih prestasi dunia. Dan ini semua boleh. Dan ini masuk dalam istilah zuhud. Kita ambil contoh misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya. Ini orang-orang yang terkenal dengan kekayaan mereka. Tapi kalau kita lihat buku-buku zuhud, ya, tidak akan luput menyebutkan nama-nama mereka sebagai pemimpin-pemimpin umat ini dalam masalah zuhud. Karena mereka menunggangi dunianya untuk akhiratnya. Sesuai yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan atau gambarkan dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti dan jangan lupakan bagian kalian dari dunia. Tetapi di sini dunia bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk membuat kita lalai terhadap akhirat. Banyak orang begitu. Begitu pergi liburan, menikmati alam, menikmati hotel, karena dia punya kelebihan safar misalnya sama keluarganya. Tapi begitu tiba di tempat safar lalai. Nggak jaga sholat, on time, terbuka auratnya, jatuh dalam kemaksiatan. Tidak. Kita harusnya pada saat nikmat sedang melimpah, tambah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita nikmati, ya, hal-hal yang dibolehkan dalam agama, seperti misalnya Anda rekreasi sama keluarga, boleh saja. Tidak ada larangan dalam masalah itu. Ya. Tapi jangan sampai membuat kita bermaksiat kepada Allah SWT. Datang ke negara-negara kafir yang akhirnya membuat kita lalai. Dan tidak ada tujuan, bukan karena menuntut ilmu, bukan hal yang darurat misalnya. Makanya membuat kita lalai. Ya. Membuat anak-anak kita lalai. Insya Allah tidak lama lagi umroh akan dibuka. Programkan untuk umroh bersama keluarga. Jadi rekreasi keluarga sekaligus ibadah. Nah itu poin yang sangat bagus. Atau Anda harus datang ke satu negara. Cari negara-negara muslim yang punya sejarah Islam. Yang punya ada manfaat secara keimanan yang bisa Anda dapatkan. Oh ternyata ada begini, ada begini, ada begini. Dan ada informasi gitu ya. Bukannya sekedar datang mau melihat bunga ini. Mau melihat pameran itu. Dan sebenarnya lebih banyak membuang waktu. Apalagi kalau sampai memang tujuan utamanya maksiat, diskotik, bar, mabuk-mabukan, pesta, seks bebas, wana'udzubillah dan seterusnya. Ini maka akan lebih parah lagi. Ya. Jadi seorang mukmin dia tidak luput atau tidak meluputkan dunia untuk dia nikmati agar dia bisa beribadah. Dia kejar prestasi terbaik dari sisi ekonomi sehingga dia menjadi orang kaya dan akhirnya bisa bangun banyak masjid, rumah anak yatim, pesantren, bantu orang susah. Dia tunggangi untuk akhiratnya. Dia kejar prestasi yang terbaik kalau dia bisa dapatkan jabatan atau dia bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang baik sehingga dia bisa menunggangi untuk akhiratnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, saya ini orang yang punya tumuh. Tumuh itu seperti orang yang punya optimisme yang sangat besar untuk menjadi orang yang besar. Beliau mengatakan, saya pernah ingin sekali menjadi wali kota Madinah dan Allah kabulkan. Setelah itu, saya berharap Allah jadikan saya sebagai khalifah muslimin. Walaupun secara urutan, Umar bin Abdul Aziz tidak bisa menjadi khalifah pada saat itu. Karena turunan dari ayah wariskan kepada anaknya. Atau dari saudara kepada adiknya. Gitu kan. Tapi Umar bin Abdul Aziz waktu itu bukan orang yang bisa kena. Ya, tapi dengan tumbuh, dengan semangat, dengan keinginan yang besar. Agar dia bisa memberikan maslahat yang besar bagi umat Islam. Allah SWT kabulkan. Dan menjadi khalifah. Dengan cara Allah. Ya. Dengan cara Allah. Allah jadikan dia khalifah walaupun bukan dia menjadi kandidatnya. Ya. Allahu alam, ini hal yang baik untuk kita perhatikan. Tapi ingat, dunia ini memang tempat untuk kita lalui. Bukan tujuan utama. Dan itu akan kita bahas nanti teman-teman sekalian. Dunia bukan target utama. Karena kapan menjadi target utama, akhiratnya akan luput pasti. Tapi kalau kita tunggangi dunia untuk akhirat, maka kita akan bisa melalui dunia ini dengan cara yang benar dan baik. Kita akan masuk teman-teman sekalian membahas atau membaca dalil-dalil yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah berhubungan dengan bab ini. Yang pertama beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau Anda pegang bukunya bisa lihat di halaman 380 ya. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalat bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akharatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya
Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi ini yang kita lalui semuanya, ya. Dan kita bukan orang pertama di muka bumi ini. Sudah banyak orang-orang sebelum kita. Jangan lupa itu. Sudah banyak orang-orang sebelum kita. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman bumi dengan subur karena air hujan itu. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan ada juga dimakan oleh hewan ternak. Buah-buahan, sayur-sayuran. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, sampai pada puncak panen, ya, dan berhias, maksudnya bunga-bunganya banyak, ya, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu laksana tanam-tanaman yang sudah dicabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Ini ayat ini dalam sekali, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bocorannya kepada orang-orang beriman agar mereka betul-betul merenungi masalah ini. Ya, kita disuruh merenungi masalah ini karena banyak orang yang lalai dengan kehidupan dunia ini. Mereka sibuk memikirkan dunia ini. Yang mereka pikirkan adalah masalah bagaimana prestasi dunianya maksimal, tapi tidak perlu pikir masalah akhirat. Ya, jauh dari agama. Tambah lagi ada yang mengolok-olok agama. Ya, ini semua tambah ngacau itu. Ya. Dan kacau pikiran dia, karena dia tidak ada akhiratnya. Dan orang yang tidak ada akhirat ini tidak akan pernah puas dengan dunia ini. Tapi kalau orang ada pikiran akhiratnya, dia akan tahu ada batas-batas dia, ada halal, ada haram, ya, ada hak orang lain. Maka ini perlu dipikirkan. Allah SWT berikan perumpamaan kita. Dunia ini, dia akan ada saatnya di mana dia akan hancur. Dia akan selesai. Baik Anda secara pribadi, prestasi Anda, saatnya nanti Anda akan sakit dan meninggal. Ya. Atau memang dunia ini akan kiamat terjadi. Allah berikan gambaran, perumpamaan kehidupan dunia ini. Seperti air hujan kami turunkan dari langit, kemudian membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh semuanya. Ya. Tumbuh dengan baik. Gitu. Ya, setelah buah-buahannya maksimal keluar, bunga-bunganya kelihatan indah, terhiasi bumi ini, ya. Maka kami datangkan azab kami. Maksudnya, kami datangkan kiamat itu bisa gitu perumpamannya, ya. Maka seperti belum ada nampak sebelumnya. Atau bisa juga bermakna adalah ayat ini, pernah nggak Bapak Ibu lihat informasi atau dengar informasi? Saya pernah berapa kali lihat di berita, ya. Para petani kita sudah mau panen. Di Indonesia terjadi. Tiba-tiba malam harinya Allah datangkan tikus, hama, hancur semua. Besok tidak jadi panen. Padahal besok tinggal panen saja. Ya. Allah menjadikan itu sebagai pelajaran tentunya. Bahwasanya kehidupan dunia ini seperti itu. Dia akan dilalui. Tidak akan menjadi sebuah target utama. Kita akan lepas. Oleh karena itu beruntunglah orang yang memaksimalkan waktu dunia dengan zikir, dengan doa, dengan menjadi ilmu, ibadah-ibadah. Ya, bukan yang lain. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 45 sampai 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, dan buatkanlah untuk mereka atau manusia perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Artinya akan hilang. Begitulah kehidupan dunia karena dia tidak ada yang kekal. Ya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang kalian lihat selama ini, jabatan, pekerjaan, dapat rumah, punya mobil, punya anak-anak, punya pasangan hidup, perhiasan dunia. Namun amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Maksudnya, pikirkan juga untuk akhiratmu. Pikirkan bagaimana supaya kamu punya masjid, kamu punya rumah anak yatim, kamu punya sesuatu yang bisa kau andalkan di akhirat nanti. Selanjutnya, dalam firman Allah SWT surah Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Artinya, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, seperti orang yang cuma bercanda saja. Nanti pada saat dia meninggal dia baru sadar, oh ternyata gitu. Seperti ini saja ya. Nanti kita kalau meninggal teman-teman kita akan lihat, oh hidup saya dari lahir bayi, anak-anak, remaja sampai mati, ini seperti cuma satu kisah pendek saja. Ya. 60, 70 tahun, 100 tahun itu seperti sebuah waktu yang sehari dua hari saja. Allah mengingatkan, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Oh itu si fulan kaya, hartanya banyak. Oh si fulan banyak anaknya. Seperti hujan yang tanam tanaman mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada adab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Maksudnya palsu Allah ciptakan memang hanya untuk dilalui. Ya. Supaya indah kita beribadah, Allah buat tanam-tanaman, Allah buat udara yang sejuk. Jadi bukan untuk bermaksiat di situ. Karena kita akan laluin semua ini. Kita akan laluin. Ya. Ini poin perlu digarisbawahi ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memastikan bahwasanya memang dunia ini umumnya orang pakai bersaing. Kita orang beriman jangan. Allah ingatkan di sini. Jadi ada orang berbangga-bangga dengan anaknya, dengan hartanya, dengan mobilnya. Setiap hari kalau ketemu, yang jadi pembicaraan lisannya hanya itu saja. Berapa mobil kamu, berapa perusahaan kamu, berapa omset perusahaan, berapa keturunanmu, berapa istrimu, dan seterusnya. Hanya kebanggaan saja. Ya. Tentu beda dengan orang-orang yang melakukan ini karena iman. Kalau mereka melakukan karena iman, beda. Mereka akan berusaha tentunya untuk bisa menunggangi semua itu. Anak-anak jadikan sebagai aset amal jariah, harta disedekahkan supaya bisa dibawa ke akhirat, ya. Istri atau suami dijadikan pasangan penyebab untuk masuk ke dalam surga. Orang tua kesempatan kita berbakti untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Jadi beda sekali orang yang jadikan akhirat sebagai target dengan orang jadikan dunia sebagai target. Dan Allah berikan gambaran, dunia ini sehebat apapun prestasi yang kamu kejar, seperti tanam tanaman, buah-buahan. Lihat kalau sudah panen, bagus kan warnanya. Buahnya ranum dan menarik sekali untuk kita nikmati gitu. Tapi kalau kita tidak nikmati dalam beberapa hari rusak kan. Seindah apapun buah-buahan itu, seindah apapun pohon itu, dia akan berubah, ada saatnya dia gugur, ada saatnya dia berkurang buahnya. Itu perumpamaan kehidupan dunia. Dia akan hilang. Kehidupan palsu. Makna palsu di sini adalah dalam ayat maksudnya menipu. Karena kalau orang terbawa dengan arus itu, dia bersaing di dunia ini, maka dia tidak akan pikirkan akhirat, dia tertipu dengan masalah itu. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga memastikan surah Al-Imran, ya. Ayat 14 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang menumpuk dan dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan-hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik atau surga. Artinya, kalau orang nikmati itu untuk akhiratnya, bagaimana dia menjadi orang yang terbaik untuk akhiratnya? Dia tunggangi anak-anaknya, pasangan hidupnya, hartanya, semua untuk akhiratnya, maka dia akan beruntung. Karena di sisi Allah, dia bisa tunggangi itu untuk mendapatkan terbaik di sisi Allah nanti. Kalau sebaliknya dia tunggangi itu hanya untuk dunianya saja, bersaing, akhirnya ujung-ujungnya bahkan saling bunuh-membunuh bahkan, ya, dalam hal ini, maka ini berbahaya sekali. Ya, mereka karena menjadikan dunia sebagai tempat bersaingnya, bukan untuk ditunggangi,
mendapatkan yang terbaik di akhirat. Ini sebenarnya ladang tempat kita menanam di sini, kita panen di akhirat sana. Dan di sini dijelaskan bagaimana munculnya rasa suka kepada lawan jenis, anak-anak, harta benda, emas, perak, kuda, hewan ternak, ya, sawah dan ladang, kebun-kebun. Dan Allah mengatakan semua itu maknanya kalau kalian tunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat maka bisa menjadi ajang pahala. Atau kalau tidak, ketahuilah kalau kalian pilih itu di sisi Allah ada yang lebih baik yaitu surga. Karena akan abadi, lebih luas, lebih indah, dan kepemilikannya juga abadi ya. Yang buat kita khawatir dulu ini apa? Rumah yang kita miliki, nanti kalau kita meninggal akan jadi hilang atau akan dijual misalnya, atau digadai. Ya. Begitu juga dengan, apapun yang kita miliki dari dunia ini, itu semuanya umumnya akan ditinggal. Jadi, tidak ada sesuatu yang akan kekal abadi. Masa muda kita dan tenaga kita juga akan berubah menjadi masa tua. Ya. Sehat kita berubah akan satu waktu menjadi sakit. Bahkan hidup kita akan mati. Nah itu kehidupan dunia seperti itu. Di akhirat kepemilikan abadi. Sekali Anda punya istana itu, harta itu akan selamanya Anda miliki. Allah kekalkan. Allah mengatakan khalidina fiha. Sekali Anda punya pasangan itu, maka akan selamanya jadi pasangan Anda. Sekali Anda bahagia, selamanya. Sekali Anda sehat, selamanya. Semuanya. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya, tidak akan pernah sakit. Ya. Tidak lagi buang air besar dan buang air kecil di surga. Allah ingatkan, dunia bisa kalian tunggangi untuk sana. Targetnya akhirat. Bukan ini. Bukan di sini di dunia. Ya. Itu makna daripada ayat ini. Demikian juga dengan firman Allah SWT selanjutnya dalam surah Fatir ayat 5. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat ini. Ya. Firman Allah SWT, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Fala tagurrannakum al-hayatud dunya wa la yagurrannakum billahil garur. Wahai sekalian manusia, kata Allah SWT. Sungguhnya janji Allah itu benar. Gak ada yang luput. Yang Allah katakan yang beriman beramal saleh akan bahagia dunia, bahagia akhirat itu pasti benar. Allah mengatakan orang yang bermaksiat, orang yang kafir akan sengsara dunia, sengsara juga di akhirat itu juga benar. Sesungguhnya janji Allah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdaya kalian. Dan jangan sekali-kali syaitan yang pandai menipu memperdaya kalian tentang Allah. Jadi jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kalian lalai. Jangan juga syaitan tunggangi kehidupan dunia yang Allah jadikan fasilitas untuk menambah atau mendapatkan yang terbaik di akhirat. Dijadikan untuk kalian lalai. Malah kalian jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna ayat. Tapi saksi bahasan kita, fala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian ya diperdaya dengan kehidupan dunia ini. Begitu juga dengan surah At-Takatsur ayat 1 sampai ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ya, banyak orang begitu karena dia lalai, dia lupa, maka pada saat masuk ke dalam kubur baru dia mau sadar. Tidak ada gunanya. Semua teman-teman kalau orang sudah masuk dalam kubur tidak akan bermanfaat dari prestasi dunianya. Jabatannya kah, titelnya kah, ya, hartanya kah, keluarganya kah, selesai. Semua ditinggal sama dia. Bersama sama dia amal solehnya. Kecuali di dunia ini dia sempat menanam untuk amal-amal jariah dia, tanah, wakaf, masjid, rumah anak yatim. Kita sudah tahu, gali sumur, ya. Anak-anak soleh yang dia tinggalkan yang mendoakan dia, maka itu baru bermanfaat buat dia. Kalian berbangga-banggaan dan melalaikan kalian. Sampai kalian masuk ke dalam kubur, sekali-kali tidak. Kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Nanti baru nyesal gitu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui, ya. Artinya kalian pasti akan tahu nanti. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sekiranya kalian mengetahuinya dengan pasti. Artinya kalau kalian nanti pas lihat, oh ternyata begini. Tapi udah gak ada gunanya. Semua orang di kuburan teman-teman sekalian. Kalau dihidupkan lagi oleh Allah SWT. Kira-kira saya tanya, Anda jawab dengan
pikiran Anda, jawab dengan hati nurani Anda, dengan keimanan. Kira-kira kalau mereka dihidupkan, mereka akan apa? Atau kita anggap diri kita sekarang semua yang hadir acara ini meninggal dunia. Kira-kira kalau Allah berikan kita kesempatan hidup lagi, apa yang akan kita lakukan? Kita akan cari restoran favorit kita kan? Kita akan bergaul dengan pasangan hidup kita kan? Maksudnya biologis. Kita akan bertemu dengan anak-anak kita kan? Kita akan mengejar lagi studi kita. Kita akan membuka atau mengejar lagi atau membahas lagi tentang masalah laporan keuangan, neraca, laba rugi dari perusahaan kita. Kita akan ke tempat rekreasi yang kita suka, paling favorit kan? Villa yang pernah kita beli misalnya. Atau kita akan menggunakan pakaian ya, yang kita paling sukai ya, dengan merek tertentu. Maka jawabannya semua itu tidak. Demi Allah teman-teman, orang yang mati ataupun kita kalau mati dihidupkan kembali oleh Allah, dikasih waktu 1 jam, kita akan gunakan untuk sujud, sholat, bertaubat, membaca Al-Quran, berzikir itu. Renungi ini teman-teman sekalian. Berarti menandakan memang semua yang kita kejar selama ini, kalau sifatnya hanya duniawi, itu tidak akan menjadi harapan orang yang meninggal dunia. Lalu harapan kita apa? Harapan kita bisa beramal soleh. Lalu kenapa sekarang Anda tidak beramal soleh? Kenapa sekarang semenjak atau selama Allah berikan kesempatan, kita justru sia-siakan? Ya. Ini sayang sekali. Selanjutnya, ayat yang terakhir yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah Ankabut, Al-Ankabut. Ayat 64 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia hanya senda gurau dan permainan saja. Maksudnya tempat yang dilalui saja sebentar. Tadi saya bilang kita kalau lihat nanti di akhirat satu paket kehidupan kita tuh dari bayi sampai meninggal. Oh ternyata cuman ini. Ringkas sekali. Dan sesungguhnya negeri akhirat yang kalian akan tuju ke sana pasti Allah mengatakan wa ilaihil masir, kepadanya lah kalian akan kembali ya. Wa ilaihin nusyur, kepadanya kalian akan dibangkitkan. Ya. Dan Allah selalu ingatkan dalam beberapa ayat tadi, semua di dunia akan kita lalui, akhirat semua target utamanya. Ya. Anda juga dengarkan beberapa hadis Nabi SAW yang mulia mengingatkan tentang masalah itu. Allah mengatakan dan kehidupan akhirat jauh lebih kekal. Itu kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahuinya atau kalau mereka mau mempelajarinya. Itu maknanya. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis yang pertama dalam bab kita ini, bab tentang zuhud ya. Hadis urutan nomor 461. Saya ulangi 461 dari awal kita belajar tentunya. Dari Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha. فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي أبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. Artinya, Amr ibn Auf al-Ansari menyampaikan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah menuju ke wilayah Bahrain untuk mengambil jizyah. Ya, nanti kita jelaskan insyaAllah ya. Maka dia datang dengan membawa harta yang banyak dari Bahrain. Para sahabat mendengar kedatangan Abu Ubaidah, mereka menunaikan sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Ketika sholat subuh selesai, Rasulullah SAW beranjak pergi. Ya. Maka mereka menghadang beliau dan Rasulullah SAW tersenyum ketika beliau melihat mereka. Kemudian beliau bersabda, saya kira kalian sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah datang dari Bahrain dengan membawa harta. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka beliau SAW bersabda, bergembiralah dan berharaplah apa yang menyenangkan kalian. Demi Allah bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Akan tapi aku khawatir apabila dunia ini dibentangkan untuk kalian, sebagaimana ia telah dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, lalu kalian memperebutkan dunia sebagaimana mereka memperebutkannya, sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Hadits ini teman-teman sekalian
kita coba seperti biasa mengorek mutiara-mutiara yang bisa kita ambil insya Allah. Yang pertama adalah tentang masalah jizyah. Jizyah artinya upeti yang diambil oleh pemimpin muslim dari wilayah orang non-muslim yang mereka menolak untuk masuk Islam, ya, di saat terjadi peperangan dengan kaum muslimin, ya. Mereka ditawarkan mau masuk Islam nggak, mereka nolak. Maka ditawarkan yang kedua bayar upeti, kalau mereka nolak baru terjadi peperangan. Nah, jizyah ini kalau didapatkan dari pembayaran wilayah non-muslim ke wilayah Islam, maka dibagi kepada kaum muslimin. Ya. Dibagi kepada kaum muslimin, dibagi rata tentunya ya. Dan ini wewenang ada di tangan pemimpin. Di sini Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu khusus untuk menjemput upeti tersebut dan membawanya ke Madinah dengan tujuan untuk dibagikan kepada muslimin yang ada di Madinah, karena pada saat itu muslimin fokusnya ada di kota Madinah, ya. Belum ada ke wilayah-wilayah yang lain gitu. Masih sangat sedikit sekali di wilayah lain gitu. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat. Beliau tahu sebenarnya ini akan dibagi. Tapi beliau sengaja melakukan satu sikap yang beliau ingin agar ini bisa menjadi sebuah penyampaian yang baik dan tepat. Gitu. Yaitu para sahabat mendengar Abu Ubaidah datang malam-malam, subuh mereka ramai-ramai ke masjid. Sebenarnya mereka memang sholat subuh di masjid juga, tapi kedatangan kali ini lebih banyak orang yang datang. Ya. Karena mereka tahu harta sudah datang tadi malam, maka akan ada pembagian pagi-pagi gitu. Cuma memang Nabi SAW setelah zikir tidak membagi harta tersebut. Tiba-tiba beliau berdiri dan akan pergi gitu. Spontan mayoritas orang yang hadir di masjid langsung berdiri dan menghadang Nabi SAW. Karena mereka berharap Nabi bagi langsung pada saat itu. Padahal Nabi SAW bukan tidak mau membaginya. Nabi SAW akan membagi. Tapi beliau sebagai pemimpin, beliau tahu waktu yang tepat membaginya. Apakah selepas subuh, apakah selepas duha, apakah nanti habis duhur. Ya, karena memang harta tersebut harus dihitung. Gitu. Tapi melihat, ya, atau Nabi SAW ingin melihat bagaimana sih sebenarnya pemikiran dan dunia terhadap diri mereka. Maka Nabi SAW sengaja berdiri dan seakan-akan belum mau membagi dulu. Spontan sebagian orang yang sudah menunggu harta tersebut, ya, tertanam dalam hati mereka ingin segera mendapatkan, maka berdiri lalu menghadang Nabi SAW. Nabi sudah tahu tujuannya menghadang, karena mereka mau, ya Rasulullah bagi sekarang. Maka Nabi SAW pun mengatakan sambil tersenyum, ya, kalian sudah dengar ya, kalau Abu Ubaidah datang membawa harta semalam, mereka mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, terima ada berita gembira. Gak usah khawatir maksudnya. Saya pasti akan membagi untuk kalian. Itu maknanya. Tidak usah khawatir. Ya. Tidak usah khawatir. Nah, retorika Nabi SAW ini sebenarnya retorika yang sangat baik digunakan kalau untuk berdakwah, ya. Agar orang mendengarkan penyampaian beliau dan wasiat beliau, atau ingin memperbaiki satu keadaan di mana masyarakat sudah terbiasa dengan pola itu, atau memang ada yang melakukannya dan memang butuh sebuah kejadian yang membuat mereka sadar, ya, maka pola ini sangat tepat. Yaitu Nabi SAW tidak langsung membagi. Padahal mereka merasa hak mereka. Tujuannya bukan untuk menahan hak mereka, bukan. Agar mau menyampaikan pesan penting, ya, tentang masalah itu. Mereka akan dapatkan hak mereka. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling adil. Beliau kalau hak umat maka beliau akan berikan. Tidak sama sekali yang ditahan. Dan cukup banyak kejadian berhubungan dengan masalah itu. Termasuk masalah ghanimah, harta rampasan perang. Ya, Nabi SAW bagi dan seterusnya. Cukup banyak bahasan tentang masalah itu tentunya. Tapi kita ingin sampaikan sini retorika yang digunakan oleh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, pelajaran yang diambil dari hadis adalah sabda Nabi SAW, dan ini menjadi inti bahasan kita sebenarnya. Beliau mengatakan, ya, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum." Ketahuilah aku ini sebenarnya sebagai seorang nabi, nggak pernah khawatir kalian umatku ini, semua umat tidak terkecuali. Ya, aku tidak pernah khawatir kalian miskin. Karena agama ini memang agama bergerak, agama produktif, agama yang selalu menyuruh, ya, penganutnya untuk optimis. Di antaranya hadis Nabi SAW, kalau di tangan kalian ada bibit tanaman dan kalian tahu besok akan terjadi kiamat, tetap tancapkan. Walaupun besok kiamat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
Di masa beliau tua, alisnya semua sudah putih, jenggotnya putih, ya, rambutnya sudah putih semua. Ya. Beliau menanam bibit pohon kurma. Pohon kurma ini teman-teman sekalian mirip dengan pohon kelapa. Artinya umurnya panjang dan memang dia juga dari kecil kalau tumbuh sampai besar itu cukup lama waktunya gitu. Bukan seperti tanaman-tanaman yang lain yang bisa panen cepat. Maka orang-orang di sekitar ini bertanya, wahai Ibnu Umar, Anda menanam bibit pohon ini, kapan Anda nikmati? Mereka tahu, mereka punya gambaran mungkin ini akan berbuah sekian tahun ke depan. Belum tentu Ibnu Umar bisa menikmatinya. Apa kata beliau? Ini pelajaran bagi seorang mukmin ya. Beliau mengatakan kalau tidak bisa aku nikmati, akan dinikmati oleh orang setelahku. Maksudnya akan menjadi amal soleh buat aku. Ya. Ada hadis yang lain, yang maknanya kurang lebih kata Nabi SAW, tidak ada orang yang menanam sebuah pohon, dan apapun atau siapapun yang ambil manfaat dari pohon tersebut, dari hewan-hewan, burung misalnya, jin, manusia yang bernaung di bawahnya, atau mengambil buahnya, atau daunnya, atau batangnya, atau rantingnya, kecuali akan jadi amal soleh buat dia. Ya. Makanya penghijauan itu bagian daripada agama kita sebenarnya. Ya. Nah ini hal yang mendasar yang ya, Nabi SAW mengatakan sebenarnya saya tidak ragu atau aku tidak akan ragu karena miskin. Karena agama ini agama bergerak. Agama yang menyuruh kita selalu mengejar prosesi dunia. Gitu kan. Namun kata Nabi SAW, walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Tapi aku khawatirkan justru dunia ini Allah lapangkan buat kalian. Allah bukakan luar biasa gitu. Ya. Sampai kalian menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Kalian menjadi orang yang kaya raya. Ya. Maka sebagaimana dibukakan untuk orang-orang sebelum kita. Ada umat-umat sebelum kita yang kaya raya juga. Kata Nabi SAW, fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akhirnya jadi bersaing memperebutkannya sebagaimana mereka dulu bersaing. Dan itu sebabnya, ya, fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalian akan binasa, hancur, jauh dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian akan saling bunuh-membunuh, merebut, menipu dan segala macam. Sebagaimana mereka juga telah binasa gara-gara memperebutkan dunia itu. Apa makna pesan Nabi SAW ini? Maknanya adalah, kalian akan dapat dunia ini, tidak usah khawatir. Rezeki sudah Allah tentukan. Jangan jadikan itu sebagai ajang yang membuat kalian jauh dari agama Allah SWT. Saling sikut menyikut untuk mendapatkan sebuah proyek, untuk mendapatkan sebuah program, gitu kan. Ini semua tidak boleh. Kita boleh bersaing positif, tapi kalau sudah bukan rezeki kita, selesai. Pernah ada seorang pengusaha muda di Surabaya setelah selesai tablik akbar waktu itu di Masjid Al-Irsyad, ya, beberapa tahun yang lalu tentunya. Saya tidak ingat tepatnya, tapi yang jelas setelah selesai ada satu pengusaha muda datang, umurnya mungkin 30-an. Dia datang mengatakan kepada saya, Ustaz, ada hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana saya bisa menenangkan jiwa dan hati saya setelah saya dan teman-teman saya bersaing untuk mendapatkan satu proyek. Ya. Ternyata mereka semua dapat, saya tidak. Sementara saya melihat dari sisi ibadah, ya secara kasat mata, saya lebih menjaga sholat, saya lebih menjaga hukum Allah gitu daripada mereka. Maka jawaban saya sederhana. Saya mengatakan, belum rezeki Anda. Karena Allah sudah tentukan rezeki itu. Kalau rezeki Anda teman-teman akan sampai kepada Anda mau nggak mau. Nah? Makanan yang Allah sudah catatkan akan masuk ke mulut Anda, tidak akan masuk ke mulut orang lain. Walaupun yang beli orang lain. Pernah nggak terjadi teman-teman sekalian Anda beli makanan, karena tiba-tiba Anda merasa kenyang, tidak mau makan. Lalu Anda hadiahkan kepada orang lain. Padahal dia tidak pernah memprogramkan beli makanan itu dari restoran itu. Atau mungkin Anda bawa pulang ke rumah, anak-anak yang makan. Pembantu yang makan. Pasangan hidup kita yang makan. Ya. Atau mungkin Anda beli makanan terlupa di satu tempat. Anda tidak bawa lagi. Bukan cuma manusia. Jin, hewan-hewan, semua sudah Allah tentukan. Allah tentukan hewan ini akan dimakan oleh rezekinya adalah ini. Itu nggak bisa luput. Ya. Ini hal yang luar biasa harus dipikirkan teman-teman sekalian. Jadi rezeki itu sudah Allah tentukan. Tidak ada sesuatu yang luput dari kita. Lalu untuk apa bersaing dalam masalah dunia? Itu yang Hasan Basri rahimahullah mengatakan. Aku selalu senang dan tenang karena ya rezekiku sudah Allah tentukan, maka tidak akan diambil oleh orang lain.
Tidak akan pernah namanya, oh ini diambil bagianku untuk rezeki. Bukan. Memang berarti bukan rezeki kita. Rezekinya akan sampai kepada dia, teman-teman sekalian. Dan hadis Nabi SAW masyhur sekali. Ya, kata beliau, tidak akan wafat satu jiwa, tidak akan meninggal dunia, sampai seluruh rezekinya akan dia dapatkan. Setetes air pun yang akan masuk tenggorokan kita akan sampai dulu baru kita meninggal dunia. Sudah Allah catatkan. Tidak akan luput itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, saya tidak ragu dengan kalian tentang kefakiran. Karena rezeki sudah Allah tentukan. Agama ini juga perlu dengan optimisme. Ya, untuk bekerja, untuk bergerak, untuk produktif. Tapi yang aku khawatirkan adalah, kalian seperti ini nih, terlalu ambisius dengan masalah dunia. Akhirnya kalian jadi bersaing di situ. Maka binasalah kalian sebagaimana binasa orang sebelum kalian. Akhirnya mereka sudah tidak kenal lagi hak kekerabatan. Ya. Gara-gara harta, tersilaukan dengan itu. Tidak pernah lagi hak kenal orang-orang miskin. Ya. Seakan-akan dia yang menciptakan rezeki itu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu. Dan ketahuilah teman-teman sekalian, satu poin penting. Kalau Anda tahu rezeki yang Allah berikan itu adalah amanah yang Allah berikan dan bukan Anda pemiliknya, maka Anda akan selalu terus menjadikan itu sebagai fasilitas. Ini kesempatan yang Allah titipkan amanah harta ini untuk saya mendapatkan amal soleh di situ. Maka Anda akan berbagi dengan orang lain. Yang punya anak-anak yang Allah amanahkan di rumah, biasakan mereka bersedekah. Saya melihat subhanallah upaya syaitan menyesatkan manusia dari masih kecil. Saya pernah lihat anak-anak saya sendiri. Contoh kasus mereka sering makan tangan kiri. Hampir semua anak-anak yang Allah amanahkan kepada saya, Masya Allah, cukup banyak. Maka kalau kita beri makanan, dia larikan ke tangan kiri. Kita larikan ke tangan kanan, tetap ke tangan kiri. Nabi SAW sudah menyuruh makan dengan tangan kanan. Banyak orang tua lalai dibiarkan hanya anaknya selalu makan tangan kiri dan minum. Tapi Nabi SAW melarang. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini contoh. Demikian pula dengan sifat bakhil. Tidak mau berbagi. Cinta berlebihan dengan harta. Itu begitu. Memberikan celengan buat anak-anaknya. Dia rasa ini milik dia. Tidak boleh orang sentuh. Orang tuanya pun sentuh, maka dia marah. Atau makanan. Atau pakaian. Milik dia nggak boleh sentuh. Ini saya terus berusaha. Sampai hari ini saya terus berusaha. Untuk selalu menanamkan kepada diri anak-anak saya. Bagaimana berbagi. Bagaimana berbagi. Bahkan puncaknya di saat kita lagi suka sekali dengan sesuatu, lalu adik atau saudaranya butuh, maka bagaimana dia bisa mendahulukan saudaranya. Sehingga masuk dalam firman Allah SWT, وَمَنْ يُوْكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang berhasil ya tercabut dari dirinya, dia hilangkan dari dirinya syuh, sifat pelitnya, maka فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi yang punya anak-anak, tanamkan kepada mereka terbiasa bersedekah, terbiasa mendahulukan orang lain. Supaya dunia ini bukan menjadi target utama mereka. Ini poin penting sekali untuk kita bisa dapatkan dalam masalah ini. Karena Nabi SAW sudah sampaikan, yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian, justru karena ini. Berebut dalam masalah dunia. Dunia boleh dikejar, dunia boleh ya diraih, prestasi terbaiknya selama itu halal, tapi jangan menjadikan itu adalah ajang justru untuk mendapatkan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya nomor 2, 400, urutan nomor 2 dalam bab kita ini, 462 dari awal kita belajar ya. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Jalasa Rasulullah SAW 'ala al-minbari wa jalasna ma'ah." Maaf, wa jalasna haulahu. Saya ulangi, jalasa Rasulullah SAW 'ala al-minbari wa jalasna haulahu. Faqala inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Rasulullah SAW duduk di atas mimbar dan kami duduk ya di sekitar beliau di bawah. Lalu beliau bersabda, sungguhnya di antara yang aku khawatirkan terhadap kalian umatku semua sepeninggalku nanti adalah gemerlap dunia dan perhiasan yang dibukakan bagi kalian. Sehingga membuat kalian menunda waktu sholat, tidak lagi berpuasa, ya, lalai, saling tipu menipu karena urusan dunia yang berlebihan. Oleh karena itu harus dibekali, ya, dijadikan kendaraan agama ini untuk melewati dunia ini, supaya pendapatan kita, pergaulan kita, ya, semuanya ini adalah sesuai dengan panduan agama. Kalau tidak jadi masalah. Dan ini yang Nabi SAW mengatakan, aku khawatir itu. Aku tidak khawatir yang lainnya. Karena perusak daripada sholat orang, on time sholat misalnya, atau puasa, atau zikir, atau ini, kelalaian terhadap dunia.
Makanya ini yang harus dihati-hati. Tetap kita laluin, tapi jangan lupa hak-hak Allah SWT ada. Azan tinggalkan semua urusan dunia. Selesai. Waktu puasa ya puasa. Waktu ibadah kepada Allah SWT. Dunia tinggalkan semuanya. Jadi kalau tertanam teman-teman luar biasa gitu. Ada seorang salaf dari tabi'in lagi di depan Ka'bah. Seingat saya Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jemaah ini cucunya Umar bin Khattab, anaknya Abdullah bin Umar. Dia pernah lagi di tempat tawaf, lagi berzikir kepada Allah SWT menghadap Ka'bah. Ada satu khalifah masuk. Dan orang mengatakan itu Salim. Dia juga dengar, dia tahu Salim. Maka khalifah mengatakan, saya ingin ketemu sama dia. Tapi dia minta pengawalnya tidak ada yang panggil Salim. Biarkan dia datang sendiri. Khalifah datang, teman-teman, raja pada saat itu duduk di sebelah dia. Mengucapkan salam. Belum dijawab sama dia. 2 kali belum dijawab. 3 kali belum dijawab. Karena dia lagi berzikir. Raja datang ke dia. Subhanallah, ya. Ini bagaimana orang kalau sudah tertanam urusan akhirat sama dia, nggak sama sekali peduli dengan masalah dunia ini. Setelah 3 kali dan dia sudah selesai zikir Salim, baru dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia tanya, apa kabar Khalifah, segala macam. Khalifah paham, sebenarnya bukan dia tidak mau jawab salam, tapi dia tidak mau potong zikirnya. Dan bukan karena raja datang kemudian dia seperti pengemis, enggak. Apa yang terjadi? Setelah itu Khalifah mengatakan, ada hajat Anda. Ada enggak yang bisa saya penuhi? Ya. Maka dia mengatakan, hajat dunia atau hajat akhirat? Kata Khalifah, tentu hajat dunia. Kalau hajat akhirat saya tidak punya. Tapi saya tidak punya hajat selain hajat akhirat saja. Ada sebagian salaf lain juga begitu. Ditanyakan kepada dia oleh seorang Khalifah, ya, apa yang bisa saya bantu? Dia bilang, apakah Anda bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka? Dia bilang, saya tidak bisa. Kata dia, saya tidak ada hajat selain itu. Subhanallah, ya. Mereka punya bahasa-bahasa ini jelas sekali bagaimana mengarah kepada targetnya akhirat. Targetnya akhirat. Ya. Hadis yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini adalah hadis nomor 463. Dan tadi 2 buah hadis yang kita bahas, yang 461, 462, dua-duanya riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Anda yang pegang buku bisa lihat tertulis muttafaqun alaih. Hadis yang kita bahas pada siang ini terakhir insyaAllah, dan kita buka pertanyaan setelah ini. Hadis nomor 3 dalam bab kita dan urutan 463 dari awal belajar. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna dunya hulwatun khadirah. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Fayanzuru kaifa ta'maluna fattaqullaha wattaqun nisa. Sesungguhnya dunia ini manis dan mempesona memang, menggoda. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan kalian di dalamnya. Dia hendak melihat bagaimana kalian berbuat. Karena itu takut terhadap fitnah dunia dan takut terhadap fitnah wanita. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita, 3 pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah potongan sabda Nabi SAW, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini sesuatu yang manis dan mempesona. Memang, ya. Ada orang-orang yang tampan, orang-orang yang cantik, ada udara yang segar, ada pemandangan yang indah, ya. Cuaca yang cerah dan seterusnya. Ada. Tapi semua itu untuk ditunggangi agar menuju kepada akhirat, ya. Jadi memang dunia begitu keadaannya. Hulwatun khadirah. Memang dia manis dan mempesona. Tapi tidak boleh membuat kita lalai. Boleh kita nikmatin sebatas yang Allah halalkan. Dan sebatas tidak melalaikan kita dari urusan akhirat. Pelajaran yang kedua, wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Dan Allah di sini menugaskan kalian di dalamnya. Perhatikan kata-kata mustakhlifukum atau menugaskan kalian. Khalifah. Allah mengatakan tentang ayat kita Adam apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan di pemimpin khalifah di muka bumi. Punya tugas. Apa tugas kita? Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Menyembah Allah. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan yang wajib dan sunnah. Meninggalkan apa yang Allah larang yang makruh dan haram. Jadi kalau ada syaitan bisikan Anda, memang cuma itu tugasnya. Memang cuma itu tugasnya. Memang cuma itu Anda. Memang Anda diciptakan di muka bumi ini untuk sholat, untuk puasa, untuk zikir, untuk doa, ya, untuk majelis ilmu, untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, ya, bantu orang-orang yang susah. Memang begitu. Itu tujuannya memang. Dan bukan tujuannya dari sini berzina, berbohong, menipu, ya, membunuh,
mencuri, bukan. Itu nggak boleh. Makanya dilarang. Tujuan kita memang untuk itu. Itu tujuannya. Jangan keluar dari tujuan itu. Allah tugaskan kita untuk itu. Semua yang Allah perintahkan sudah kita jelaskan atau sudah jelas dalam agama kita. Itu yang kita kerjakan. Yang Allah larang sudah jelas, berarti itu tidak boleh. Itu makna dari potongan ini. Yang ketiga, yang kita bisa ambil adalah fayanzuru kaifa ta'malun. Ya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka Allah akan melihat bagaimana kalian menjalankannya. Sehingga Allah akan balas sesuai dengan kalian. Kalau kalian kerjakan perintah, tinggalkan larangan, kalian akan dapat pahala dan masuk surga di akhirat. Kalau kalian melanggar, maka kalian akan masuk neraka. Oleh karena itu hati-hatilah. Agar kalian tidak melanggar dua hal. Fattaqud dunya, jangan jadikan dunia sebagai target utama kalian. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah dengan wanita. Maksudnya apa? Kebanyakan orang sesat karena kesesatan kaum wanita. Tentu bukan berarti wanitanya buruk, tidak. Ada wanita-wanita salihah. Ya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, wa khairu mata'id dunya mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah. Tetapi umumnya yang menyesatkan dan terjadi kerusakan wanita. Makanya yang jadi pelacur kan wanita, jadi penggoda wanita bisa begitu. Maksudnya ini kita bicara globalnya. Tentu ada wanita-wanita yang saleh. Dan semoga Anda yang hadir acara ini dan juga baik itu live atau siaran ulang menjadi wanita-wanita yang saleh, yang berbakti kepada Allah SWT. Tapi ini ada. Ya. Banyak sekali fitnah yang terjadi karena wanita. Dan Anda kalau ikutin, sudah kita bedah buku ya, 70 kehidupan wanita. Kemudian juga ada yang kita sedang bedah sekarang di hari Kamis ya biasanya. Itu, wahai muslimah inilah surgamu ya. Jadi ini semua membahas tentang bagaimana menyelamatkan kaum wanita. Karena kalau dia selamat, kaum wanita selamat, maka akan selamat masyarakat ini. Ya. Kalau saya sudah kasih gambaran di 2 kajian buku itu, Anda bisa ikutin besok insya Allah hari Kamis. Kalau wanita itu ya baik, maka akan baik. Kalau yang itu buruk akan buruk. Karena Nabi SAW sudah mengatakan kalau wanita keluar, bukan laki-laki, wanita keluar, istashrafah syaitan. Istishraf itu, maksudnya syaitan akan mengistishraf dia. Apa itu istishraf? Orang Arab mengatakan kalau dia melihat sesuatu yang jauh dan dia ingin memastikan supaya pantulan cahaya tidak mengganggu pemandangan, dia taruh telapak tangannya di atas keningnya begini. Nah, itu syaitan begitu, memantau setiap wanita yang keluar. Karena kapan dia berhasil sesatkan satu wanita bisa merusak satu masyarakat laki-laki. Satu komunitas laki-laki bisa rusak dengan satu wanita. Ya. Satu wanita bisa melayani perzinahan 10 laki-laki, 20, 30 laki-laki dalam sehari. Laki-laki belum tentu bisa melakukan itu perzinahan sampai dengan 20 wanita dalam sehari. Tidak mampu dia. Maka kalau wanita yang mau terjadi perzinahan tersebut. Walaupun dia jelek umumnya. Apalagi kalau dia cantik dan punya kelebihan. Ya. Makanya selalu yang dipamer ini wanita. Mau dijual pameran mobil, ini segala macam wanita. Ya. Kalau dia bisa menjual, bisa dijadikan sebagai bahan dagangan. Makanya Nabi SAW ingatkan. Dan Islam datang untuk menyuruh tutup aurat. Tapi kalau sebaliknya, kalau laki-laki yang mau berzina, perempuan yang tidak mau tidak akan terjadi. Kecuali pemerkosaan, na'udzubillah. Oleh karena itu Nabi SAW ingatkan hati-hati dengan 2 ini. Ya. Boleh tunggangi dunia, tapi untuk akhirat. Boleh bergaul dengan wanita, tapi dengan cara halal. Nah ini yang dimaksudkan dengan makna hadis ini. Ya.